Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Khudh Aqidatak, dan kita sampai pada pertanyaan yang ke-32. Di pertanyaan yang ke-32, penulis menyampaikan, kaifa naruddu su'al syaitan man khalaqallah. Bagaimana cara kita untuk menolak bisikan setan yang dia mengajak orang untuk berpikir, siapakah yang menciptakan Allah? Jawaban yang disampaikan oleh penulis, idza waswasa syaitanu li ahadikum hadha su'al falyasta'id billah. Apabila setan membisikkan was-was semacam ini, pertanyaan seperti ini dalam hati kita, maka hendaknya kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyasta'id billah, maka bacalah isti'adzah, yaitu kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sebagaimana yang Allah ajarkan di surat Fussilat ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billahi innahu huwas samiul alim. Apabila setan memberikan gangguan kepadamu, nazghun dengan satu gangguan, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguannya dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan berdasarkan ayat ini, Nabi SAW ketika membaca ta'awudz, beliau melengkapinya dengan redaksi a'udzu billahis samiil alim, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. A'udzu billahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Wa 'allamana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita an narudda kaidasy syaitan, untuk menolak tipuan setan. Wa naqulu, dengan kita mengucapkan amantu billahi wa rusuli, aku beriman kepada Allah dan kepada semua utusannya. Kemudian mengucapkan atau membaca surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma liyatful an yasarihi thalathan. Setelah itu meludah ke arah kiri 3 kali. Dan yang dimaksud meludah di sini adalah meludah yang hanya keluar percikan-percikan air diiringi dengan udara yang keluar dari mulut, diiringi dengan udara yang keluar dari mulut. Kemudian meludah sebanyak 3 kali. Wal yasta'id minasyaitan, kemudian mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan. Wal yantahi, setelah itu hentikan sampai di sini, jangan dilanjutkan. Dalam arti tidak perlu kita pikirkan konsekuensinya, wah nanti jangan-jangan saya sudah kafir, saya tak mengulang syahadat dan seterusnya. Fa inna dzalika yadhhabu anhu, maka ini akan menghilangkan gangguan tadi darinya. Hadhihi khulasatul ahadits as-sahihatil waridati fil Bukhari wa Muslim wa Ahmad wa Abi Dawud. Demikianlah kesimpulan dari beberapa hadis yang sahih yang menjelaskan ini, baik dalam Sahih Bukhari, Muslim, riwayat Imam Ahmad maupun dalam riwayat Abu Dawud. Tayyib. Di pertanyaan yang ke-32 ini, penulis membahas tentang masalah was-was yang dibisikkan oleh setan kepada manusia. Dan itu bagian dari konsekuensi iman yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga ketika orang mukmin dia melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia diganggu setan. Dan salah satu di antara
sasaran gangguan itu adalah batinnya. Termasuk diantaranya adalah mengganggu dalam masalah iman. Maka dia diajak untuk berpikir hal-hal yang terlalu jauh, bahkan sampai pada berpikir sebelum Allah ada siapa. Kita diciptakan oleh Allah dan sebelumnya kita tidak ada. Orang tua kita diciptakan oleh Allah dan sebelumnya mereka tidak ada. Manusia pertama Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah dan sebelumnya dia tidak ada. Demikian pula jin diciptakan oleh Allah dan sebelumnya dia tidak ada. Malaikat diciptakan oleh Allah dan sebelumnya mereka tidak ada. Barangkali seperti itu muncul dalam pikiran manusia. Ini sebelumnya tidak ada, sebelumnya tidak ada. Terus sebelum Allah menciptakan ini semuanya, lalu Allah bersama siapa? Sebelum ada kejadian ini semua. Alam raya ini belum ada, malaikat belum ada, jin belum ada, apalagi manusia. Sehingga ketika semuanya belum ada, terus apakah dulu sudah ada kehidupan? Apakah ada makhluk, kemudian setelah itu dibinasakan oleh Allah, sekarang ganti makhluk stage yang kedua, makhluk generasi yang kedua, nanti generasi yang ketiga? Pikiran-pikiran seperti ini kadang muncul dalam diri manusia. Dan itu tidak hanya terjadi pada manusia zaman sekarang, termasuk juga terjadi pada para sahabat Nabi SAW. Kenapa bisa demikian? Syekhul Islam dalam Majmu' Fatawa, beliau pernah menyebutkan tentang keberadaan was-was seperti ini. Beliau mengatakan, wa kullama aradal abdu tawajjuhan ilallahi ta'ala biqalbihi ja'ahu minal waswasati umurun ukhra. Ketika hamba ingin berusaha untuk menghadap Allah dengan hatinya, maka setan datang dengan was-was. Fa inna syaitana bimanzilati qati'it tariq. Karena setan itu seperti perampok. Sehingga ketika hamba mau melakukan perjalanan jauh menuju Allah Ta'ala, dicegat oleh setan, dirampok oleh setan. Kullama aradal abdu sayr ilallahi ta'ala, ketika seorang hamba hendak melakukan perjalanan menuju Allah, arada qata'at tariqa alaihi, maka dia pun berusaha untuk merampok hamba ini agar dia kehabisan bekal sehingga tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kias yang diberikan oleh Syekhul Islam. Kemudian beliau sampaikan bahwa keberadaan was-was seperti ini bukti adanya iman. Walihada, karena itulah, qila li ba'dis salaf, ada sebagian ulama salaf yang pernah mendapatkan laporan dari orang lain, dan ada yang mengatakan ini adalah Ibnu Abbas. Datang orang kepada Ibnu Abbas, lalu orang itu menyampaikan, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya innal yahuda wan nasara yaquluna la nuwaswas, la nuwaswisu. Sesungguhnya Yahudi dan Nasrani, mereka itu mengatakan ketika kami beribadah, kita nggak ada perasaan was-was sama sekali. Kita itu ketika beribadah bisa khusyuk, bisa fokus, bahkan bisa nangis. Bahkan ketika kita beribadah, kita sangat menyelami ibadah yang kita lakukan. Qala, apa kata Ibnu Abbas? Shadaku, benar yang dia sampaikan. Benar, mungkin benar yang dia sampaikan. Ketika mereka beribadah bisa fokus, bisa khusyuk, sehingga mereka tidak ada was-was dalam hatinya. Shadaku, mereka benar. Wa ma yasna'u syaitanu bil baitil kharab. Karena ngapain setan akan mencuri? Ngapain setan mencuri rumah yang sudah binasa, yang sudah hancur? Ibaratnya ketika orang itu sudah nggak punya apa-apa lagi, ngapain setan ganggu dia? Padahal dia, ngapain perampok maling di situ? Padahal dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Ngapain setan goda orang Yahudi dan Nasrani yang sedang beribadah, sementara mereka sedang fokus untuk melakukan kesyirikan? Sehingga justru malah dimotivasi biar semakin khusyuk, biar makin bagus ibadahnya. Karena itu tidak heran ketika ada orang yang sedang melakukan kegiatan bid'ah,
tenggelam dalam amalan bid'ah yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ketika melakukannya bisa sambil nangis, bisa khusyuk, fokus. Bahkan ketika melakukannya dia bisa menyelaminya sambil menari-nari, ya, kepalanya digoyang-goyangkan. Atau orang Syiah yang memukul-mukul punggungnya dalam rangka untuk menyesali kenapa saya dulu tidak membela Husain. Dia lakukan itu dengan penuh khusyuk, bahkan rasa sakit pun terasa nggak seperti tidak terasa. Anda bisa bayangkan ya, benda-benda tajam dipukulkan di punggung sampai keluar darah, dan kadang dipukulkan di kepala sampai keluar darah, dan mereka bisa melakukan itu dengan semangat. Kok nggak terasa sakit? Kok nggak terasa sakit? Ya, namanya manusia pasti sakit. Cuman mereka fokus seperti itu. Bisa jadi karena setan menggoda dia, setan membuat dia semakin khusyuk, semakin bisa menyelami perbuatannya karena dia sedang melakukan perbuatan kesesatan. Tayyib. Karena itulah keberadaan was-was seperti ini, kata Syekhul Islam, itu bagian dari upaya setan untuk merampok hati manusia. Sekarang kita akan bacakan beberapa hadis yang menyebutkan tentang kejadian was-was yang dialami oleh para sahabat. Ada buku yang berjudul Alamul Jinni Wasyayatin, Alam Jin dan Setan. Buku ini ditulis oleh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Dalam buku ini beliau menyebutkan beberapa godaan setan yang diberikan kepada hamba, kepada manusia. Salah satunya nomor 10 kata beliau, ilqa'u syubhat. Setan menyesatkan manusia dengan cara membisikkan syubhat, memberikan was-was syubhat dalam dirinya. Penulis mengatakan, wa min asalibihi fi idlalil ibad. Termasuk di antara cara setan untuk menyesatkan manusia adalah za'za'atul aqidati bima yulqihi min syukukin wa syubhat. Setan membuat keraguan dalam hati seorang hamba. Wa qad hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di hadhihi syubhat allati yulqiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan ini dari syubhat yang dilemparkan oleh setan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum." Setan mendatangi kalian. Fayaqulu, lalu dia membisikkan, "Man khalaqa kadza, man khalaqa kadza." Coba kamu lihat, mana yang lebih dulu, ayam ataukah telur? Ayam dari telur, telur dari ayam. Nanti sebelum ini ada ini, ada ini, ada ini. Sampai akhirnya yang terakhir adalah hatta yaqul man khalaqa rabbak. Sampai setan itu membisikkan, siapa yang menciptakan Rabbmu? Fa idza balaghahu, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza balaghahu, jika sudah sampai pada tingkatan seperti itu, falyasta'idz billah, maka ucapkan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim waliyantahi. Setelah itu diam. Setelah itu jangan dilanjutkan. Waliyantahi, diam, jangan dilanjutkan. Artinya apa? Kamu nggak perlu mikir panjang. Pikiran seperti itu dihentikan dan tidak perlu dipikirkan kelanjutannya. Nanti kita akan bahas itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan tentang was-was yang ada dalam hati manusia. Dan ini juga dialami oleh para sahabat, sehingga mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan kondisi perasaannya. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ja'a nasun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada beberapa orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasa'aluhu. Lalu mereka bertanya kepada beliau, "Inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna ayyatakallama bihi." Kami jumpai dalam hati kami
yang kami itu nggak berani untuk mengucapkannya. Untuk cerita saja dia nggak berani. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu apa yang dimaksudkan oleh para sahabat ini. Awaqad wajadtumuhu, awaqad wajadtumuhu, betul kalian mendapatkan perasaan seperti itu? Qalu, mereka menjawab na'am. Dan yang dimaksud di situ adalah perasaan tadi. Sebelum Allah menciptakan ini, terus Allah bersama siapa? Apakah Allah sendirian? Nggak ada siapapun di antara makhluknya. Terus Allah ngapain? Apakah Allah nganggur? Lalu dia mikir-mikir terlalu panjang. Kemudian sahabat menyampaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah kalian juga menjumpai perasaan seperti itu? Mereka menjawab na'am. Qala, kemudian beliau bersabda, dzaka sharihul iman. Itu bukti sharihul iman, itu bukti kemurnian iman. Hadisnya riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan tilka mahdul iman. Itulah kemurnian iman. Artinya disebabkan karena kamu punya iman, setan membisikkan seperti itu untuk merusak imanmu. Sehingga di sini mereka ketika mendapatkan perasaan seperti ini justru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap bahasanya itu bukti kamu punya iman. Sehingga beliau tidak menganggap kamu telah terjebak dalam kesesatan. Beliau tidak mengatakan kepada sahabat ini, kamu telah terjerumus ke dalam pemikiran yang sesat, kekufuran, kamu harus ngulang syahadat. Tidak ada demikian. Dan bahkan para sahabat berusaha untuk menghilangkan keraguan-keraguan seperti ini, karena berkali-kali mereka mendapatkannya dari bisikan setan. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna ahadana yajidu fi nafsihi ya'ridu bisyai'i li ayyakuna hamhama ahabba ilaihi min ayyatakallama bihi. Ya Rasulullah, kita kadang menjumpai perasaan dalam diri kita dan kita nggak berani untuk berbicara, nggak berani untuk menyampaikannya karena saking mengkhawatirkan kalimatnya. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu kalimat keheranan. Takbir itu salah satunya diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang mengherankan, yang itu menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu beliau memuji Allah, alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasa. Segala puji bagi Allah yang menolak bisikan setan hanya sampai pada derajat was-was. Artinya setan nggak berhasil untuk mengajak sahabat ini meyakini apa yang dia bisikkan, tapi hanya sebatas sampai pada tingkatan was-was. Sehingga dalam hal ini setan berusaha untuk menyesatkan, tapi ternyata dia gagal untuk bisa melakukannya. Tayyib, ini 3 hadis yang tadi kita baca yang berbicara tentang bisikan setan yang diberikan kepada manusia untuk menanamkan was-was, menanamkan kesesatan akidah dalam diri manusia. Tayyib. Dan kata Syekhul Islam, jika orang berusaha untuk melawan seperti ini, maka status dia sebagaimana seorang mujahid yang melawan musuh. Di Majmu' Fatawa di jilid yang keempat, ya, halaman 178, beliau mengatakan, wa katsiran ma tu'radu lil mu'min syu'batun min syu'abin nifaq thumma yatubu Allahu alaihi wa qad yaridu ala qalbihi
ba'du ma yujibun nifaq wa yadfa'uhu Allahu anhu. Dan terkadang seorang mukmin dia terbesit dalam hatinya salah satu di antara cabang kemunafikan. Kemudian Allah memberikan dia kesempatan untuk bertaubat, sehingga kadang datang dalam hatinya sesuatu yang menyebabkan dia itu munafik, namun Allah menolaknya. Wal mu'minu yubtala biwaswasis syaitan, dan mukmin itu diuji oleh Allah dengan adanya waswas setan. Wa biwasawisil kufri allati yadhiqu biha sadru, dan was-was kekufuran yang bisa menyebabkan hatinya menjadi sempit. Kemudian beliau cerita sebagaimana yang dialami oleh para sahabat yang mereka nggak berani berbicara, nggak berani cerita. Lalu Nabi SAW mengucapkan, Alhamdulillahilladzi radda kaidahu ilal waswasah. Segala puji bagi Zat yang menghalangi bisikan setan sehingga hanya sampai pada derajat was-was. Kemudian kata beliau, husulu hadzal waswas ma hadhil karaha al-azimah lahu wa daf'uhu 'anil qalbi huwa min sarihil iman. Artinya, adanya was-was seperti ini dalam hati manusia, padahal dia nggak suka, dan dia berusaha untuk menolaknya, jangan sampai itu terjadi pada hatinya. Huwa min sarihil iman, maka itu bagian dari bukti murninya iman, bagian dari bukti kalau dia itu punya iman yang baik. Kal mujahidil ladzi ja'ahul aduwu fadafa'ahu hatta ghalabahu. Sebagaimana seorang mujahid ketika dia didatangi oleh musuh, dia berusaha untuk menahan musuh itu sampai mujahid ini berhasil mengalahkan musuh tadi. Fahadha a'dhamul jihad, dan ini jihad yang paling agung, jihad yang sangat agung, karena dia berusaha untuk menghalangi hatinya jangan sampai kemasukan was-was setan. Tayyib. Dan Nabi SAW mengajarkan kalau terjadi seperti ini, maka hendaknya orang berusaha untuk menolaknya dengan cara mengucapkan ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan setelah itu hentikan, jangan dilanjutkan. Tayyib. Coba kita sedikit buat gambaran. Baik. Di sini saya akan bercerita tentang tadi ya. Dan jika sudah sampai pada tahapan keyakinan, maka dicatat sebagai amal. Dicatat sebagai amal. Was-was yang menyimpang, ketika keterusan akhirnya jadi keyakinan, maka jadilah keyakinan yang menyimpang. Dan itu bisa saja terjadi pada manusia, bahkan sangat mungkin terjadi pada diri seorang sahabat Nabi SAW. Seperti dalam beberapa kasus yang tadi kita sampaikan dalam hadis, dan Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka agar menghentikan, jangan sampai dilanjutkan kejadian seperti itu. Tayyib. Nah, Nabi SAW menyampaikan, ketika ada sahabat yang melaporkan kepada beliau, ya Rasulullah, ada perasaan-perasaan seperti ini dalam hatiku. Kemudian Nabi SAW bertanya, apakah betul kalian mengalaminya? Betul. Lalu Nabi SAW mengatakan, dzaka sharihul iman. Itu adalah bagian dari bukti sharih iman. Dan yang dimaksud sharih di sini adalah khalis, iman yang murni, bukti dari kemurnian iman. Maka kemurnian iman itu akan diuji oleh Allah dengan keberadaan was-was tadi. Nah, kemurnian iman ini ketika kecampuran was-was, lalu was-was itu mengendap,
sampai akhirnya keterusan, maka ini bisa menjadi hilang dan jadilah iman yang rusak. Muncul keyakinan, misalnya ya, ini datang was-was, dan was-was ini sebagai kotoran iman. Ketika was-was itu masuk di sini bercampur, lalu dia mengendap dan bertahan di sana, maka sorry iman ini nanti bisa menjadi kotoran iman, nifak, jadilah kondisi kemunafikan. Ya. Seperti yang terjadi pada orang-orang liberal, ya. Dia membayangkan, ya, kayak gini, akhirnya terlalu jauh ke sana. Dalam masalah takdir dia berbicara. Ya. Kenapa ya kayak gini? Kenapa kayak gini? Terlalu jauh berbicara dalam masalah takdir. Nah, ketika terlalu jauh berbicara dalam masalah takdir, sampai akhirnya muncul kesimpulan. Kalau begitu, jika amal perbuatan manusia itu adalah ditakdirkan oleh Allah, berarti Allah nggak adil. Maka agar kita tetap meyakini Allah Maha Adil, maka kita harus meyakini bahwa amal perbuatan manusia itu tidak diciptakan oleh Allah. Jadilah dia kelompok Qadariyah yang menolak takdir dan yang tidak mengimani bahasanya amal perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tegaskan dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Nah, itu berawal dari was-was tadi. Yang dia mengotori sharih iman yang kemurnian iman tadi, akhirnya jadi mengendap, jadilah kotoran, jadilah kenifak. Nifak itu berarti imannya sudah kotor. Tapi kalau ini ditahan, ya, ini ditahan sehingga sorry iman itu tetap dalam kondisi murni, maka sorry iman yang akan bertahan. Karena itulah Nabi SAW menyampaikan apa yang dialami oleh para sahabat, dan dia berusaha untuk menolaknya karena dia nggak suka dengan adanya was-was seperti tadi. Beliau sebut, alhamdulillah alladzi radda kaidahu ilal waswasa. Segala puji bagi Allah yang menolak bisikan setan itu hanya sampai pada tingkatan was-was, sehingga belum sampai pada tingkatan yakin. Nah, berarti kalau ditolak seperti ini, tidak sampai pada tingkatan yakin, ini tidak dihitung berdosa. Tidak berdosa. Sehingga nggak ada konsekuensi apapun. Muncul perasaan-perasaan negatif, ya, pikiran-pikiran negatif. Kemudian kita berusaha untuk menolaknya, kita tidak suka. Kita tidak suka. Maka keberadaan perasaan negatif tadi, bisikan-bisikan negatif tadi, tidak menyebabkan kita berdosa. Baik. Kemudian Nabi SAW menyampaikan beberapa saran agar kita bisa menolak was-was. Ya. Cara menolak was-was gimana sih? Cara menolak was-was, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membaca ta'awud, isti'adzah. Dan ini Allah ajarkan dalam Al-Quran, wa imma yanzaghasyyaitanu nazghun fasta'id billahi innahu was-sami'ul alim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi innahu was-sami'ul alim. Apabila setan memberikan gangguan kepadamu, maka mintalah perlindungan kepada Allah, baik gangguan lahiriah maupun gangguan batin, dan yang dominan gangguan batin termasuk was-was tadi. Kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, meludah ke arah kiri tadi, ya. Meludah ke kiri 3 kali. Ini dalilnya apa? Meludah ke kiri 3 kali ini dalilnya adalah tentang ta'awud ketika diganggu setan dalam sholat. Nabi SAW mendapatkan pengaduan dari seorang sahabat. Ya Rasulullah, setiap kali saya sholat itu, Masya Allah, pikirannya melayang kemana-mana, tidak karuan.
Kemudian Nabi SAW menyampaikan, dzaka khinzib, itu adalah setan namanya khinzib. Dan kalau kamu mengalami situasi seperti itu, maka bacalah ta'awudz dan meludah ke arah kiri 3 kali. Kita kalau sholat jamaah, sebelah kiri kita ada orang nggak? Ada. Kalau Anda meludahnya, di situ ada ludahnya yang jumlahnya banyak, ganggu dia. Sehingga meludah ke arah kiri itu sebatas udara yang bercampur titik-titik doorplat. Nah, istilah doorplat sekarang jadi umum ya, bercampur dengan doorplat, titik-titik air, dan orang di sebelah mungkin nggak terasa. Baik. Kemudian yang ketiga, hentikan. Hentikan itu maksudnya gimana? Hentikan dalam arti jangan diteruskan mikirnya. Yang kedua, jangan dipikir konsekuensinya. Jadi hentikan ini ada 2 makna. Pertama, jangan diteruskan mikir tadi ya. Mikir apa itu? Mikir yang enggak ya. Mikir tentang kebesaran, tentang yang aneh-aneh tadi, mikir yang aneh-aneh. Yang kedua, jangan dipikirkan konsekuensinya. Artinya anggap nggak terjadi apapun. Anggap saja tidak terjadi apapun. Maksudnya gimana? Kadang dia ini berhasil, tapi yang ini dia gagal. Sehingga bagian ini dia masih kepikiran terus. Jangan-jangan saya kafir, jangan-jangan saya kafir. Ada salah seorang mahasiswa, seingat saya UMY ya, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dia ingin ketemu saya, kemudian karena nggak dapat nomor saya, telepon ke kantor Yufid. Ya, kemudian diterima oleh salah satu karyawan Yufid dan dikasihlah alamat saya. Datang di depan rumah. Nah, dia cerita ya tentang kondisi perasaannya. Saya sampaikan itu was-was. Sudah Anda ucapkan a'udzubillah, berhenti, selesai. Terus dia bilang, apakah saya sudah murtad? Ini jangan-jangan saya sudah murtad. Anda tidak murtad. Apakah saya harus mengulang syahadat, Ustaz? Nggak perlu mengulang syahadat. Terus gimana dengan sholat saya yang kemarin, sah atau tidak? Semuanya sah. Jadi dia mikir yang ini. Dia mikirkan konsekuensi ini. Dia menerima bagian ini, mikir yang aneh-aneh jangan diteruskan lagi. Dia paham. Tapi ini kebayang terus dia. Dia dihantui perasaan jangan-jangan saya sudah murtad, jangan-jangan saya sudah murtad. Sampai akhirnya ketika dia dihantui perasaan ini, dia pun tegaskan, sekalian saja biar saya murtad. Dan itu sering terjadi. Akhirnya dia ucapkan kalimat yang nggak benar itu, kalimat kemurtadan itu. Dia ucapkan biar sekalian daripada ragu ini murtad atau enggak, murtad enggak. Ibaratnya kalau kita ya mau sholat ragu, tadi ngentot enggak, akhirnya ngeden, dintutnya sisan tut dah wudu. Kan banyak orang kayak gitu, biar yakin kalau dia itu batal. Daripada dia ragu wudu enggak, akhirnya dia berusaha untuk ngentut. Nah, begitu ngentut wudu. Orang ini juga kayak gitu. Dan hal yang sama dialami oleh banyak orang ketika dia mengalami was-was dalam masalah bersuci, wudu, dalam masalah talak, cerai, dan ini yang sering. Ada seorang suami yang begitu was-was, punya ketakutan, jangan-jangan saya sudah mentalak, kita sudah talak, kita sudah cerai belum ya, cerai. Bingung, saya stres. Akhirnya adalah sekalian daripada kita bingung, saya cerai kamu. Jatuh cerai. Hanya gara-gara untuk melayani was-wasnya. Makanya was-was itu kalau keterusan, dia jadi ini. Karena itu ketika dia ditahan dan dihentikan, maka nggak ada pengaruh apapun, tidak berdosa, ya, dan tidak ada pengaruh konsekuensi apapun.
Ini Masya Allah penting sekali kalau dipahami oleh seorang hamba agar dia bisa menjaga keselamatan hatinya. Namanya was-was itu melelahkan ya, was-was itu sangat melelahkan. Salah satu jamaah ya curhat masalahnya karena dia selalu dihantui, jangan-jangan saya sudah menceraikan istri saya, jangan-jangan kita sudah cerai. Dan itu berkali-kali saya sampaikan, Anda tidak pernah cerai, sudah. Hukum asalnya nggak terjadi. Karena itulah orang yang mengalami was-was, dia diminta untuk mengamalkan bagian yang sangat yakin dan buang bayangan-bayangan was-was itu sampai nggak usah dipikirkan konsekuensinya. Sebagaimana ini terjadi dalam masalah akidah, ini juga terjadi dalam masalah amalan seperti masalah toharo, masalah talak, masalah sholat juga sama. Masalah Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya menjumpai ada sesuatu kayaknya yang keluar dari perut. Dan beliau tahu orang ini terlalu sering mengucapkan, terlalu sering mengalami itu. Dikit-dikit wudu lagi, dikit-dikit wudu lagi. Terlalu sering ulang wudu. Dan itu kebiasaan yang sangat buruk. Karena itu bagian dari melayani was-was. Akhirnya Nabi SAW menyampaikan kepada sahabat ini, hadisnya riwayat Bukhari Muslim, la tansarif hatta tasma'a sautan au tajida rihan. Jangan kau batalkan sholatmu sampai kau dengar suara atau mencium baunya. Masya Allah, ngentut dengar suara sama mencium bau. Kita memang pernah mengalaminya, tapi mungkin jarang. Ada nggak orang yang ngentut tapi nggak dengar suara? Banyak. Ada nggak orang yang ngentut tapi nggak mencium baunya? Banyak. Kok bisa? Ya, kan baunya ke belakang ya, sehingga dia sholat di depannya ada kipas. Dia ngentut, kata Pak Ustadz, jangan batalkan sampai kau mencium baunya atau mendengar suaranya. Saya nggak dengar suara, saya nggak mencium bau, berarti nggak perlu batal sholatnya. Bukan kayak gitu, Anda keliru. Hadis tadi, hadis yang berbicara tentang tadi, jangan kau batalkan sampai kau mencium bau atau mendengar suara, berlaku untuk orang yang kena was-was, berlaku untuk orang yang terkena penyakit was-was. Tapi kalau orang dalam kondisi normal, maka jika dia yakin ngentut, batal sholatnya. Sehingga kita bisa bagi gini ya, orang yang sholat ada dua ya, ada muwaswis. Muwaswis ini selalu dihantui dengan was-was. Ada orang yang normal. Nah, muwaswis ini banyak ragam. Ada yang punya kena penyakit was-was, seolah-olah ada yang netes. Kayaknya ada yang netes, kayaknya ada yang netes. Atau seolah-olah kayaknya kok ngentut, kayaknya ngentut, sehingga gampang ngulang-ngulang wudu. Dan ada orang yang normal. Orang normal berarti dia nggak punya gangguan. Dia ketika beribadah dalam kondisi normal, tidak merasa was-was dengan baik yang berkaitan dengan kencing maupun yang berkaitan dengan ngentut. Nah, untuk orang yang normal, indikatornya beda dengan muwaswis. Indikator orang muwaswis oleh Nabi SAW dibuat lebih ketat ya. Indikator harus sangat jelas. Sehingga di situ harus ada bukti khusus untuk orang muwaswis. Apa buktinya? Keluar suara, dengar suara, atau mencium bau. Kalau yang ini indikatornya lebih ringan. Indikator ringan. Sehingga kalau Anda yakin ngentut, ya berarti batal. Meskipun tidak mendengar suara maupun mencium bau, karena Anda di posisi sebagai orang yang normal. Beda dengan orang muwaswis ini, indikatornya harus sangat jelas.
Karena itu hadis tadi, hadis riwayat Bukhari Muslim, jangan kau batalkan sholatmu sampai kau mendengar suara atau mencium bau, berlaku untuk muwaswis, tidak berlaku untuk orang normal. Nah, saya pernah mendengar ada salah satu jamaah yang bilang kayak gitu, katanya orang ketika ngentut dan dia tidak mendengar suara atau tidak mencium bau, nggak perlu membatalkan. Masya Allah. Lah ibu yakin nggak ngentut? Yakin. Kalau yakin ngentut ya batal, meskipun tidak mencium bau atau mendengar suara. Karena hadis itu berlaku untuk muwaswis. Ya. Makanya kita sarankan, dan ini penyakitnya bapak-bapak yang punya penyakit waswas terkait masalah kencing. Kalau Anda selesai kencing, selesai buang air kecil, kemudian setelah disiram, bersuci, pakai celana, seolah-olah ada yang netes, dan itu terlalu sering. Bayangan seolah-olah ada yang netes itu terlalu sering. Maka ketika Anda selesai bersuci, pakai celana, seolah-olah ada yang netes, nggak usah digubris. Boleh nggak usah sholat, silahkan dipakai sholat. Tapi kok kayaknya kok nggak seret, lanjutkan saja. Itu kalau dirawati nanti jadi yakin. Was-was kayak gitu kalau dirawati jadi yakin. Nah, ketika diikuti, akhirnya Anda ganti celana, terus seperti itu akan keterusan, sehingga melayani was-was itu justru akan merusak ibadah kita. Baik, ini was-was terkait dalam masalah ibadah. Sehingga ada was-was terkait masalah apa tadi? Keyakinan, terkait masalah iman, ya. Ada was-was dalam masalah iman, ada dalam masalah ibadah. Baik iman maupun ibadah, ini adalah perjalanan hamba menuju Allah. Sehingga dalam perjalanan hamba menuju Allah, maka setan berusaha untuk menghalangi. Sehingga dia sebagai perampok di sini. Setannya adalah perampoknya, agar hamba tidak melanjutkannya. Dalam masalah iman, dia dirampok agar muncul syubhat, pemikiran-pemikiran menyimpang, bayangan-bayangan menyimpang tentang Allah. Dalam masalah ibadah, dia dirampok dengan cara tadi, seolah-olah batal. Akhirnya dia merasa keberatan untuk melakukan ibadah, terus meninggalkan itu ibadah. Dan itulah usaha setan untuk menghalangi hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Bagian akhir dari pertemuan kita, saya jelaskan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim terkait kenapa setan itu berusaha untuk menggoda manusia yang mukmin sementara yang kafir tidak. Jadi beliau Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan hubungan antara godaan setan dengan hamba itu sebagaimana sebuah rumah. Ada rumah, ya, saya nggak pintar gambar. Sebagaimana sebuah rumah. Dalam rumah ini, di rumah ini ada satu celah, dan celah itu ada dalam setiap rumah kecuali yang dilindungi oleh Allah. Apa celah itu? Celah ini adalah syahwat. Manusia pasti punya syahwat. Manusia pasti punya syahwat. Disinilah celah yang ada pada diri manusia. Manusia punya nafsu, sehingga dia punya syahwat. Maka setan berusaha untuk masuk dari sini. Sebagaimana maling berusaha untuk masuk ke dalam rumah manusia melalui celah. Padahal di situ ada pintu masuk. Tapi kenapa dia nggak lewat pintu masuk? Kalau lewat pintu masuk pasti diusir. Karena itu salah satu cara adalah lewat syahwat ini. Lalu gimana yang dilakukan oleh setan? Jika pemiliknya lengah, dia masuk.
Tapi kalau pemiliknya selalu sadar diri dengan zikrullah, maka pemiliknya akan selalu terjaga dalam kondisi siaga. Nah, setan nggak berani masuk. Dia selalu mengawasi kapan pemiliknya lengah. Nah, agar selalu siaga, maka hamba harus melakukan zikrullah. Sehingga siaganya hamba adalah zikrullah. Lengahnya hamba berarti meninggalkan zikrullah. Begitu dia tinggalkan zikrullah, setan masuk. Dan di saat itulah dia akan menguasai atau berusaha untuk mengambil isi rumah ini. Nah, sekarang kata beliau ada 3 kemungkinan, ya. Yang pertama, ya, gubuk reot. Ya, gubuk reot, ya. Rumah miring, tidak ada apa-apanya. Yang kedua, rumah biasa. Yang ketiga, istana. Nah, megah, istana megah, ya. Baik. Ini ada maling. Ini ada maling. Anda bisa bayangkan, maling ketika dia mau ngambil harta yang ada di rumah ini, kira-kira maling milih yang mana? Apakah dia akan datang ke istana? Istana ini banyak kekayaan. Di sini ada banyak emas, ada banyak emas, ada banyak permata, ada banyak sekali kekayaan. Cuman istana ini punya banyak pengawal, pasukannya banyak, pengawalnya banyak. Berani masuk, resiko tinggi. Yang kedua, gubuk reot. Dalamnya nggak ada apapun. Orang yang miskin nggak punya apa-apa. Sehingga betul di sini orangnya lemah, miskin, turu-turu, gampang dimasuki. Cuman mau ngambil apa, nggak ada apa-apa. Yang ketiga, rumah biasa. Penjagaan nggak seperti istana. Dan di sini punya kekayaan. Ya, mungkin ada emas, ada permata, ada uang, dan aneka kekayaan. Tapi kekayaannya tidak sehebat istana. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan, ini hati orang kafir. Gak ada yang bisa dicuri. Mereka gak punya iman. Mereka gak punya amal. Mau ngambil apa? Dia tidak melakukan iman dan tidak melakukan ibadah. Apa yang bisa dimanfaatkan? Istana ini adalah para nabi dan orang-orang yang sangat soleh, para wali Allah yang tingkatannya tinggi. Setan nggak berani ganggu. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Umar berjalan, kemudian setan lihat, maka setan mengambil jalan yang lain karena ketakutan. Saking ketatnya penjagaannya, sehingga orangnya selalu menjaga zikrullah, nggak pernah lepas. Dan dia dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga setan nggak berani yang ketiga. Ini nggak dilakukan karena nggak ada isinya. Nomor 3 nggak dilakukan karena sangat beresiko. Yang terjadi adalah yang tengah ini. Dan inilah kita, Muslim, yang dia tidak maksum. Dan tingkat zikrullahnya, ya, kadang ingat, kadang lupa. Maka tinggal selanjutnya tugas kita masing-masing, sejauh mana kita berusaha untuk menjaga rumah ini.
dengan dilakukan sikap siaga, selalu siaga. Bagaimana bentuk siaganya? Zikrullah. Nah, ketika dia selalu zikrullah, dia selalu siaga, maka setan nggak berani masuk. Ketika tidak zikrullah, setan masuk untuk mencari perbendaharaan kita, yaitu iman dan amal soleh yang kita miliki. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.